Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah tata letak pabrik. Oke, kita bahas mengenai apa yang kemarin sempat terputus ya, karena ternyata kuota saya habis di kampus, jadi saya harus sekarang saya undur hari ini. Oke, kita coba lihat di hasil dari tata pabrik ya. Dan pabrik itu tugas praktek. Ini tolong, ini udah banyak beberapa tim yang sudah selesai. Ini yang grup BOM ini belum bergeraknya, cuma di QFD tok, yang lainnya belum bergerak. Ini tolong dipercepat ya. Kemudian SDM satu lagi, tinggal peta proses, delay. Jangan-jangan gara-gara pengaruh nama ini, nama delay itu kan terlambat ya. Nama delay itu terlambat, jadi jangan-jangan pengaruh karena delay ini selalu terlambat, ini pengaruh kepada jiwa spiritnya. Terus yang berikutnya satu lagi nih, Vivo satu tahapan lagi, terus Hira satu tahapan lagi. Yang ini lead time, ini ada 3 tahapan yang belum kalian selesaikan. Teamwork masih banyak nih, 4. TQM 3 lagi, SR 2 lagi, kemudian staffing itu 3 tahap lagi. Ini tolong dipercepat. Kalau sudah tahapan ketiga, pertemuan ketiga ini kita udah selesaikan, baru kita akan bahas mengenai line balancing. Oke, kita akan coba simulasikan. Kalian perhatikan betul-betul bagaimana kita menghitung line balancing, dan sampai kita membahas mengenai yang lainnya ya. Oke, kita ini jadi tugas ke depan untuk menghitung ini ada line balancing, menghitung luas stasiun kerja dan allowance-nya. Itu ini dibagi 2 aja nih kayaknya, nggak bisa di sekali, harus menghitung luas. Oke, kita mulai bahas mengenai line balance, menghitung jumlah. Oke. Sama kita bahas dulu. Oke. Ini kan materi yang saya ambil di materi saya itu, bahwa dalam sebuah proses industri itu pasti ada yang dimaksud dengan produksi normal. Ini produksi normal itu kondisi yang stabil gitu ya. Kemudian ada pasti dikurangi dari jumlah reject. Nah, rejectnya itu menetapkan berapa persen. Kemudian jumlah produksi normal ini pasti ada jumlah produksi pada saat pembelajaran. Kan waktu kemarin pada saat acara simulasi kemarin itu kan pada saat ada orang yang pertama mulai itu masih kaku, masih pembelajaran gitu ya, waktunya bisa lama, jadi jumlah produksi waktu
menghasilkan dalam waktu sekian waktu itu akan berubah presentasinya, tidak seperti 100% dia bekerja, masih ada penurunan. Nah, penurunan itu yang disebut dengan jumlah produksi pada saat pembelajaran atau pada saat learning curve gitu ya, pada saat pembelajaran. Jadi setelah dia stabil baru dia bekerja. Nah, ini delay ini kita tidak perhitungkan dulu, karena delay ini dia ini ada waktu delay ini, ada waktu istirahat lah gitu ya, atau waktu keterlambatan atau breakdown dan sebagainya. Tapi ini anggap saja nggak kita perhitungkan. Nah, kasus sekarang adalah semua memperhitungkannya adalah target produksinya itu adalah, ini ibaratnya ini hitungannya 2000 dalam sebulan. Tapi semua grup yang ada di tata letak pabrik ini dari 1 sampai 20 tim itu target produksinya beda-beda. Misalnya saya kan 2000 ya. Nah, mulai kelompok 1 itu nambah 100. Misalnya kelompok 1 flywheel ya. Berarti produksinya adalah 2100. Kelompok 2 2200. Kelompok 3 2400 gitu ya, supaya hitungannya beda-beda dan tidak nyontek copy paste. Tidak copy paste gitu. Jadi setiap orang jadi beda-beda. Jadi setiap kelompok dia tergantung dia nomor berapa kelompoknya, itu ditambah 100 atau timbang 100 per 100 ya. Misalnya kelompok 1 2100, kelompok 2 2200, kelompok 3 2400 dan seterusnya sampai yang ke-20 itu. Berarti kalau dia lewat dari 10 berarti 3000-an per bulannya. Nah, hitungannya gini, dari let's say ini 2000, ini dasarnya itu saya punya ya. Target kita 2000 dalam sebulan. Jumlah hari kerja berapa? Ada 24. Saya akan bagi 24 lah, semua diseragamin aja 24. Kan ininya beda-beda ya jumlah target produksinya. Seragam itu jumlah hari kerja itu dalam sebulan itu 24 hari. Sehingga jumlah produksi per hari berapa? Berarti ini adalah D1 itu berarti ini 2000 dibagi 24 jumlah hari kerja. Oke. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 83,3. Anggap aja dibulatkan jadi 24 per hari ya. 24 per hari ya. Ini adalah 24 per hari. Ini tolong di silent dulu nih Agung. Oke. Terus kemudian ini tolong dicermati ya. Nah, 28 sehingga 84 per hari. Berarti pabrik kita akan menghasilkan produk kursi sebanyak 84 per hari. Nah, namun demikian sesuai dengan arah di sini tuh ada learning atau gini 84 hari. Nah, ada 84 per hari itu kalau per jamnya berapa? Nah, pertanyaannya kan per jamnya berapa? Per jamnya menghasilkan dari 84 ini kan ada satu harinya 8 jam. Dalam 8 jam kerja. Sehingga ini sama ya, semua per hari 8 jam kerja. Kalau per hari 84 berarti per jamnya berapa? Sekitar 10. Ya, setiap jam itu 10 kursi harus udah ada jadi 10,5 jadi produk gitu ya. Kira-kira hitungannya sampai sini ngerti ya? Paham nggak? Sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, setelah itu pertanyaannya sekarang adalah proses ini, proses jumlah produksi pada saat pembelajaran.
let's say lama belajar, ternyata lama proses hasil penelitian, dilalah ceritanya ini adalah given soal. Lama proses pembelajaran itu dibutuhkan waktu 1 jam untuk bisa menghasilkan sesuatu produk yang bisa jadi. Pada saat awal-awal kerja itu pagi-pagi tuh rada males, butuh 1 jam untuk menyesuaikan diri, butuh 1 jam. 1 jamnya itu sekitar 80%. Jadi nggak full langsung 100%. Tadi kan yang kemarin tuh apa namanya, performance, individual performance apa namanya, trik performance apa kemarin tuh, performance rate pada saat proses learning curve itu sekitar 80%. Sehingga kalau tadi 1 jam itu 10,5, 80% itu menghasilkan cuma 8,4 saja. Jadi di sini pada saat pembelajaran itu cuma 8 produk. Nah, pada saat di sini per jamnya sudah 10 produk gitu ya. Nah, sehingga 80% dikali 10,5 sama 84. Artinya apa? Jumlah produksi per hari adalah dari 7 jam itu menghasilkan ini 73,5. Kalau 1 jamnya ada 8,4 dikali 1, karena butuh 1. Setiap hari itu butuh 1 jam untuk menyesuaikan diri. Jadi total produk menghasilkan adalah bukan 84 lagi, tapi bukan 84 lagi, tapi 81,9. Paham di situ? Sampai di situ sudah paham? Nanti perbedaannya kalian ada di target produksinya beda-beda. Oke? Paham ya? Sampai sini paham? Sampai sini? Halo? Paham nggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Balik lagi ya. Lama produksi kan ini tadi ada jumlah produksi 8, setelah ini hasil 84 per hari. 84 produk kursi sehari. Sehari itu ada 8 jam. Ya. Nah, kalau 1 jamnya jadi berapa? 84 hari loh. 84 produk dalam sehari. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam 1 hari itu kan 8 jam. Dalam bekerja itu normalnya 8 jam. Sehingga kalau 1 jamnya itu berarti berapa produk normalnya? Dihasilkan produk normal berapa? Kan 10,4 AT dengan membandingkan 84 dibagi 8 karena 8 jam. Sampai di situ ngerti? Ngerti ya? Halo? Ya, ngerti, Pak. Paham. Oke. Nah, pada saat Ya, Pak. kasus sekarang, ceritanya itu setiap orang itu kalau proses mulai mengerjakannya itu ada penurunan sekitar 80%, jadi 80%. Jadi nggak mungkin langsung 100%, orang langsung kerja langsung full fit jadi 100%, enggak. Butuh 1 jam untuk melakukan penyesuaian sampai dia 100%. Itu dalam waktu 1 jam itu terjadi penurunan, bukan 100% langsung, tapi 80%. 80% dari produk yang dihasilkan 1 jam. Tadi kan 1 jamnya 10,5 per jamnya jumlah kursi. Kalau tadi proses belajar itu 80%, ya di sini nih 80%. Ya, 80% itu dikali 10,5 itu jadi berapa? 84. Berarti kan 84. Nah, sedangkan dari jam total jam 1 hari itu kan 8 jam. Ya, 8 jam itu 1 jamnya kan dalam proses pembelajaran penyesuaian, yaitu sekitar 8,4
per jamnya. Sedangkan 7 jamnya itu adalah kondisi normal, yaitu sebesar 10,5 jam. 10,5 produk per jamnya. Per produk per jam. Gitu. Paham di sini? Sehingga yang 7 jamnya itu adalah kali 10,5 sebesar segini. Tapi yang 1 jamnya kan proses pembelajaran, di mana totalnya nggak 10 tapi 80% dari 10,5 dan 8,4 ya. Jadi ini hasil perkalian ini 273 ditambah 8 jadi sekitar 81. Jadi satu hari itu bukan 84 per hari tapi cuman 81,9 jumlah produksi dihasilkan per harinya, bukan 84 lagi, karena ada proses pembelajaran di situ. Paham di situ? Halo, paham? Paham, Mas? Paham, Pak. Oke, kita tahapan berikutnya lagi. Jadi dengan perhitungan ini ternyata dalam sehari itu nggak nyampe 84 produk per hari, cuma 81,9 saja. Oke, sekarang kita dihitung lagi. Ternyata kalau kita hitung 81,9 dikali 24 ya, dikali 24 ya. Jadi ternyata nggak nyampe 2000 sesuai target kita, tapi hanya 1,966 karena tadi ya 8 adanya pas dihitung ternyata ada proses pembelajaran dan lain-lain, sehingga nggak nyampe tuh, nyampe target kita per bulan 2000 itu nggak nyampe, baru tercapainya 1,966 per bulan. Dimana ditambah lagi bahwa perkiraan reject itu ada 1%. Ya semuanya diratain ya, semua 1%. Perkiraan reject itu 1%. Sehingga dikurangi lagi tuh bahwa 1% dari 1966 itu dari 1% itu berapa? Oh, ada 20 produk. Jadi tidak mungkin 196 lagi karena ada dikurangi reject, pengurangan reject antara 196 dikurangi 20. Jadilah nilainya 1946. Nah, dari 1,946 produk yang dihasilkan tersebut, hasil pengurangan dengan kemungkinan 1 reject itu, maka perlu dilakukan lembur. Nah, lemburnya berapa? Lemburnya adalah hasil tadi kan yang reject tadi diambil dari ini, dari bukan ini berarti rejectnya, lemburnya kan ngambilnya bukan dari sini tapi sorry ini dari 84 karena 84 itu kan ideal ini ya, itu sekitar 20 dari 84, sehingga 20 yang rejectnya dari 84 kira-kira sekitar 23 itu sekitar berapa? 23%. 23% dikali dari 8 jam. Dikali 8 jam. Kenapa dikali 8 jam? Untuk menghitung kira-kira lemburnya. Karena lembur kan dari per hari 8 jam tuh. Nah, kira-kira dapat 23% dari 8 jam adalah sekitar 1000.
Ini kan 20% dikali 84 itu per hari 20%, sehingga 23% ini dikali 8. Nah, rencana lemburnya, ini ngelihat dari jam ya, 8 jam. Ini kan 23% tuh, berarti kalau perharinya dikali 8 jam dalam sehari ya, itu berapa yang dihasilkan gitu. Kali 8 misalnya 1.800 rencana lembur dikali 8, ini 23 itu 20%, 1%-nya adalah 1% dari 84. Nah, baru sekitar artinya 23%. 23% dari mana? Dari berarti ada sekitar menghasilkan 1.872. Nah, dari 172 itu target line balancing 60 itu dari ini 10-nya dari mana ya? Saya lupa ingatnya. 20 ini tuh 1.000 kenapa 8 jam? Ini bukan 1.000, ini 1, berarti ini sorry ini kan 20 dari 20 produk ya, 1%. Ini per hari ya, 20 kekurangannya adalah 80. No. 1% dari ini kekurangan 80 ya, 1% sekitar 20 kekurangannya, sehingga ya berarti dari 20% ya, berarti produksi akhir per bulan itu berkurang dari 966 itu menjadi 20. Jadi hasilnya adalah 1.946, sedangkan ini masih kurang nih, 2.000 menjadi 1.946. Nah, rencana lembur itu berarti dari 20 per 20 produk dibagi 84, itu untuk melihat berapa persen waktu yang dibutuhkan dikali 8 jam, sehingga ini adalah nilainya bukan produk tapi adalah menit, jam, karena itu kan jam. Jadi 1,872 jam untuk kita bagi-bagi waktu lembur selama 1 bulan itu. Oke. Nah, kalau 1 jam 1,872 jam itu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan setiap produk keluar. Contoh ini, sehingga ini pada saat target line balancing itu adalah dari 1,8 ini ngambil dari berarti yang tadi itu, ini kan masalah lembur ini selesai sudah nih, masalah lembur selesai. Untuk menentukan lemburnya berapa. Nah, berikutnya adalah target line balancing. Target line balancing itu adalah 61 jam itu 60 menit ya. Nah, kemudian dibagi 10-nya kan per jamnya 10 produk. Pertanyaannya sekarang, satu produk tuh berapa menit? Kalau 1 jamnya adalah 10 produk, berarti satu produknya berapa menit? Kan jam 60 menit kan.
Jadi 60 dibagi 10 sekian jadi 5,7 atau sekitar 6 menit. Jadi pada saat kita lihat satu sistem industri itu setiap 6 menit keluar satu produk, itu istilah. Itu akan menjadi target line balancing. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Berarti nggak tercapai ya target yang 2000-nya? Kenapa? Nggak tercapai Nggak tetap. yang target produksi 2000 per bulan itu, Pak. Ini kan target per bulan kita adalah 2000. Pada saat kita, ini kan perhitungan awal ya untuk menetapkan. Jadi tugas kalian kan masing-masing akan tidak 2000 nanti. Kelompok 1 2100, kelompok 2 2200, target per bulannya. Sebenarnya untuk dalam rangka untuk menetapkan berapa sih jumlah lembur yang perlu dilakukan, berapa jumlah target line balancingnya, per menitnya berapa, per setiap keluar berapa menit satu produk. Itu kan target. Jadi sebelum kita menghitung luas produksi, itu kita mau hitung-hitungan dulu. Ini sebenarnya sistem atau industri yang kita bangun itu targetnya berapa sih per bulan? 2000 Pak. 2000 itu berarti ada 2000, ada 24 hari kerja, sehingga jumlah produksi per hari kira-kira ada 84 produk yang dihasilkan seharinya. Berarti pertanyaannya, kalau sejamnya berapa? Kalau 84 ya 10. Betul nggak? Nah, tapi ada proses pembelajaran 1 jam Pak, 1 jamnya cuma 80%, sehingga hitungannya bukan 84 tapi 81 per hari produk, 81 produk per hari. Ininya di sini jumlah per hari produksi. Nah, tetapi kita belum memperhitungkan ya, kita belum memperhitungkan rejectnya. Itu kalau kondisinya 100% tidak ada reject, ternyata oh ini belum diperhitungkan rejectnya. Oke, kita perhitungkan rejectnya. Berapa rejectnya? Kira-kira 1%. Ya. Nah, 1% per bulan itu adalah sekitar 20 produk, berarti harus keluar dari diproduksi, sehingga produksi akhir bulan tidak 2000 sekian. Setelah dikurangi reject 1%, jadi hasilnya 1000 sekian, 1946. Nah, ternyata kan 1946 dengan 2000 kan ada selisih itu. Ini selisihnya itu bikin lembur aja, gitu istilahnya ya. Ininya. Nah, sekitar ada 23% itu. Ini harusnya berarti kekurangannya berapa ya? Di sini misalnya gini, kekurangannya 2000 kurangi 1994. Ada 54 produk yang harus dicapai. 54 produk itu berarti bisa berapa hari? Ini berapa hari, berapa jam yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Ya kan 84 itu rencana lembur ya. Ini kita rubahlah supaya nggak pusing. 54 ini aja. Rencana lembur sama dengan berarti gini. Rencana lembur adalah gini aja, tambahin satu sisip lagi ya. Sisip, insert. Jangan bingung. Insert. Kekurangan produk per bulan. Berapa sih kurang produk per bulan tadi?
2000 yang ini dikurangi 1996 46 sama dengan 54 produk. Nah, 54 produk itu bisa dikerjakan berapa lama? Nah, kan 54 produk itu per jamnya berapa tadi? Berarti di sini per jamnya bisa 10 kan? Berarti ini bisa ini dibagi langsung begitu. Ini dibagi per jamnya berapa tadi? 10 produk kan? Per jam. Dibagi 10 ini 10,4 misalnya ini dibagi 10,5 cuman 5 jam bisa dikerjain itu 5 jam tuh untuk sebulan dibagi 5 hari dia sejam udah habis lah itu ya. Nah 5 jam lemburnya udah beres ini. Sampai sini ngerti ya? Ya, enggak. Oke. Jadi kalau target line balancing itu dari mana? Tadi kan 10 produk itu dibagi 10,5 per jam per jamnya menghasilkan 10,5 produk. Berarti per jamnya berapa? Ya tinggal 10 aja, 60 menit tadi dibagi 10 produk. Jadi sekitar 5,7 menit atau sekitar 6 menit lah dibagi. Sampai di sini ngerti? Paham? Paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang udah beres semuanya ini, baru kita menghitung ini peta proses. Misalnya contoh ini adalah nama objeknya mading mini, membuat mading mini. Kemudian kita tetapkan peta prosesnya. Peta prosesnya ada dibagi, ada 5 kelompok yang kita buat. Ada beberapa produk-produk yang dibeli ini yang begini nih, skrup dibeli berarti handling, jadi nggak ada proses pembuatan. Ya, terus jadi di sini kalau bisa yang lain yang sudah bikin peta proses ini ada jumlahnya nih, ada 1 alas, ini kurung 1, kurung 2 itu artinya jumlah produk, jumlah bagian. Contoh jumlah bagiannya. Kalau kita buat gini dulu, bisa bikin di sini di pinggirnya. Sebentar ini. Oke, kita pada saat kita baterainya nih kayaknya baterainya habis. Bentar ya.
kita copy dulu di sini di peta prosesnya. Kita mulai membuat line balancing. Tadi line balancing kita adalah 6 menit. Pada saat kita masukkan ini kan ada angka-angka di sini. Ini berapa mengukur meja fabrikasi? 7,2. Oke, tulis saja. Kemudian ini berapa memotong? 3,8. Terus kemudian meratakan berapa? 0,98. Ini berapa? 0,2 sampai ke ini aja dulu ya. Satu proses inilah ya. Nah, baru di sini ini waktu, ini kumulatif. Kumulatif itu tambahan. Misalnya mulai dari 1,72. Terus kemudian di sini ada ditambah. Ini tambah ini berapa? 4,8. Terus ini berarti nambah lagi 4,8 tambah 3,9, 39,8. Tambah ini jadi 1,93 jadi 5,9. Oke, kita akan coba menghitung kira-kira butuh berapa waktu. Nah, pada saat kita melihat dari sini 1,72 ditambah 3, jadi 4,8. Kalau ditambah 3,9 bisa lebih dari 6 menit bukan? Nah, kalau melewati 6 menit kita kumpulkan dalam satu SK stasiun kerja 1. Ini tambah ini jadi 4, ini baru nyampe 4,8. Dibikin SK aja dulu lah stasiun kerja. Satu stasiun kerja itu untuk satu orang. Begitu pula yang ini, misalnya kita mulai dari 0 lagi di sini 3,8, 3,9 ditambah 1,9, dapatnya 5,9, hampir 6 menit. Nah, bikinlah SK-nya 1. Nah, sekarang ke berikutnya di proses ini nih, alas 1. Sama ini juga, ini 1,7, 1,3 terus ini dia ditulis sama di sini. Nah, ada di sini unik. Pada saat kita 1,7 ditambah 1,32 adalah 2,49. Tetapi pada saat kita mau beranjak ke proses berikutnya, ini langsung 10,55 menit. Sedangkan kita batas untuk membuat satu stasiun kerja itu cuma 6 menit saja. Sebagai faktor untuk line balancing, untuk menyeimbangkan. Sehingga karena ininya besar, ini beresiko kalau kita masukkan. Jadi lebih baik udah bikin cuman 2,49 aja, kita bikin stasiun kerja. Artinya ke depan kalau ininya lebih tinggi, artinya di sini stasiun kerja ketiga akan banyak nganggur. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang waktu dibutuhkan yang 10,55 ini? Ini kan melebihi dari satu stasiun, jatah stasiun kerja. Untuk itu perlu ada dibagi 2. Dibagi 2-nya, kalau dibagi 2 dari 10,55 jadi 5,275. Kenapa bagi 2? Nah, kenapa dibagi 2? Karena pekerjaannya tetap sih 10,5, cuma supaya mempercepat dia ada 2 mesin atau 2 stasiun kerja yang mengerjakan, sehingga akan lebih mendekati ke faktor line balancing yang 6 menit itu. Sehingga ini perlu dibagi 2. Pekerjaannya tetap 10,55, cuman yang mengerjakannya ada 2 mesin, 2 orang. 2 mesin, 2 orang, sehingga stasiun kerjanya ada 2 yang berbeda. Nah, sehingga butuh 2, dibagi 2. Nah, tetapi setelah berikutnya ada pekerjaan bor, melubangi. Cuman 0,45 menit. Nah, kalau ini kan masih ada kemungkinan kita masukkan menjadi satu stasiun kerja nih. SK6 itu ada 2 pekerjaan di dalamnya. SK6 itu stasiun kerja yang ke-6 itu ada 2. Ditambah 5,27 ditambah 0,45 jadi 5,7, masih mungkin masuk sebelum 6 menit ya. Sebelum 6 menit itu artinya dalam stasiun kerja 6 itu ada 2 pekerjaan, tapi yang mengerjakan cuma 1 orang. Pekerjaan tadi meratakan sekaligus nanti melubangi. Tapi melubangi ini dikerjakan hasil dari stasiun kerja 5 itu
pekerjaan melubangi tetap dilakukan oleh stasiun kerja 6. Jadi dari sini masuk ke sini baru ke pengerjaan melubangi. Nah dari sini juga ke stasiun kerja 6 yang A itu adalah meratakan, langsung dikerjakan oleh stasiun kerja 6 dengan melubangi menggunakan bor. Baru setelah itu lanjut ke stasiun yaitu stasiun perakitan. Sama di sini juga perakitan 1, perakitan 2 ini kerja masih 1,8, 1,9 masih kecil ya, 3, ini totalnya 3 baru. Nah bisa digabung 4,8 masih mungkin. Artinya kalau ditambah ini kan lebih tinggi lagi. Nah sebaiknya ini dibikin satu stasiun kerja di mana ini masih mengerjakannya masih tergolong masih 4,8, masih di bawah 6. Berarti ini satu stasiun kerja ini dikerjaan 1 orang tapi mengerjakannya langsung, mengerjakan perakitan 1, perakitan 2, perakitan 3 secara sekaligus. Kerjanya cuma 1 orang tapi ngerjainnya truk. Seterusnya sampai ke berikutnya lagi, stasiun kerja ini selesai, terus stasiun kerja perakitan keempat. Ini juga sama, 94, 95 masih ada. Ini pas nih, beda dikit lah, lebihan dikit 6,4 detik. Nah 6,04. Ini satu stasiun kerja pas nih, stasiun kerja ada 3 pekerjaan dilakukan dalam stasiun kerja ini dan dilakukan hanya 1 orang. Jadi ngerjain perakitan 4, perakitan 5, langsung ngerjain perakitan 6 dan seterusnya sampai ke perakitan. Nah ini 5, masih 2, artinya apa? Ini pekerjaannya di sini masih banyak nganggur, berarti ini banyak bisa digabungin dengan kerjaan yang lain. Ini maksimal 6 menit. Jadi sebenarnya output keluaran dari satu sistem produksi ini tergantung yang paling lama kerjaan. Ini baru dikerjakan hanya dua ini. Belum nanti kerjain tambah yang ini. Nanti kalian bikin lagi hal yang sama tapi dikerjain sebelah kanan tapi ngerjakan yang ininya gitu. Dan seterusnya sampai dirakit kayak gini sama tinggal untuk menentukan stasiun kerjanya nih. Stasiun kerja ini adalah merupakan 1 orang dan menghitung jumlah mesin yang ada, luas mesin berapa, orangnya berapa, kemudian dikali allowance. Nanti akan keluar kira-kira satu stasiun kerja itu butuh ruangan berapa meter persegi. Ini belum selesai saya lakukan. Ini sebenarnya tinggal di copy paste ke bukan copy paste. Artinya dilakukan hal yang sama tapi dengan tahapan-tahapan yang tadi. Oke, paham? Halo? Paham? Halo? Paham, Mas? Paham, Pak. Oke. Jadi ini adalah proses menentukan pertama adalah melihat menjabarkan apa yang di target tadi 2000 tadi dijabarkan sampai mendetil kira-kira akhirnya ujungnya berapa produksi hariannya, berapa produksi bulanannya, berapa rencana lemburnya, berapa target line balancingnya 6 menit. 6 menit ini menjadi patokan untuk menjabarkan, mengelompokkan atau mendefinisikan kelompok stasiun kerjanya. Stasiun kerja ini adalah merupakan area untuk 1 orang, satu stasiun kerja 1 orang dan mengerjakan berapa mesin dan juga berapa jumlah mesin. Nah, kasus tadi kan yang 10 ngerjainnya lama ya. Kalau misalnya dia ingin diturunkan berarti harus tambah satu mesin dan 1 orang lagi untuk ngerjain. Berarti dia berarti 2 SK lah. Dia dibagi 2 jadi 2 stasiun kerja. Tapi pekerjaannya sama, cuman ada yang nambah nih yang stasiun kerja 6, tambah bor doang gitu ya. Supaya line balancingnya mendekati ke 6.
Nah, yang ada yang ini lebih dikit lah. Di sini ada yang ini 6,04. Tapi ngapa bikin satu stasiun kerja? Memang tidak akan bisa mulus secara 6 semua. Ya, nggak mungkin secara mulus 6 semua. Ya. Nanti ini hasil rekamannya nanti saya share. Apa yang kalian bisa putar ulang bolak balik sampai ngerti. Nanti kamu bikin tugasnya ini nanti dijabarkan, hitungan pakai Excel aja kirim. Tapi di pinggirnya kalau bisa di copy paste yang udah kamu bikin, dipindahin ke Excel supaya bisa banding-banding part to part ya. Bisa, oh ini apa, sini terjemahkannya untuk menghitung berapa stasiun kerja yang dibutuhkan. Ujung-ujungnya nanti kita tahu kita tuh butuh stasiun kerja berapa, dan dijabarkan setiap satu stasiun kerja ini berapa luas yang dibutuhkan, berapa orang yang ngerjain, berapa luas yang dibutuhkan, berapa allowance-nya, supaya ini nyaman diterapkan dalam penetapan jumlah luas pabriknya. Ngerti ya? Paling absen sih Pak. Oh, absen baru datang ya. Nah, ini absen tata pabrik ya? Oh iya bener ya. Oh, tata pabrik belum. Tadi mah itunya. Tata pabrik. Silakan absen tata pabrik. Minggu depan sebisa mungkin dikumpulkan. Terus setelah itu selesai, minggu depan kita bagaimana menghitung jumlah SK dan stasiun kerja. Ini yang absennya pertemuan keempat ya Pak. Apa? Letak pertemuan Pertemuan keempat. Pak. Ya betul. Udah absennya? Sudah Pak. Sudah ya, kalau sudah
absen, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu ke minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.